malam, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman hari ini. Wah. Kamu tidak boleh tidur. Halo, ihr seid auch schon wieder da. Karena suka duka menikah dengan bule, seperti yang aku bilang sebelumnya di video sebelumnya. Pertanyaan ini aku dapat dari aplikasi Quora. Ini adalah aplikasi yang bagus banget kalau misalkan teman-teman suka tulis menulis atau membaca, mau menambah informasi, membaca pengalaman hidup orang atau apapun, kalian bisa temukan di Quora kalau yang suka baca dan suka nulis. Genau. Dan pertanyaan ini, suka duka menikah dengan bule. Di video sebelumnya aku sudah membuat sukanya dan sekarang saatnya membaca dukanya. Oh, Kita buat air mata dulu. I must ever cry. Iya, crying. Wie Baby. Iya, crying ya. Weinen. Ich will schon mal Crying. weinen. Iya. Oke, dukanya. Dukanya. 1. 2. Belum selesai 1. Kalian menikah dengan sesama warga negara Indonesia saja sudah membutuhkan dokumen yang banyak. Apalagi jika menikah dengan bule. Dokumennya banyak dan lama dan panjang pembuatannya. Deutschland? Nein, ich habe gesagt wegen Dokumente. Wenn jemand Ja, mit in bule. Indonesien oder Deutschland? Beide. Sowieso. Bei mir ging ganz schnell. I make quickly. Tapi untungnya, puji Tuhannya kita sangat diberkati sekali. Kita dapat bantuan dari orang Standesamtnya. Mereka sangat menolong sekali. Padahal pada saat aku datang ke Jerman pertama kali itu dengan dokumen yang apa adanya, aku sudah sempat bilang ke suami, udahlah kita nikahnya tahun depan aja. Tapi ternyata Tuhan menjawab lain. Kalau kita ternyata bisa menikah di tahun itu juga, dibantu sama orang pihak Standesamtnya begitu. Dan kata orang sananya, orang Standesamtnya, aku adalah orang Indonesia pertama di kota ini. Ich bin die erste Indonesierin Der Stadt. in Ansberg, di kota kita ini. Oke, yang kedua. Aber auch scheiße, ja? Erste Warum? Indonesierin. Iya, nggak enaknya adalah aku nggak punya teman orang Indonesia yang daerah sini. Teman-teman aku jauh-jauh semua tersebar di kota-kota lain, dan kalau misalkan mau nyamperin ke sana itu butuh waktu, butuh uang. Apalagi kita sudah tidak ada mobil. Kalau kita masih ada mobil, kita bisa main cuy gitu kan. Tapi sekarang udah nggak ada transportasi, jadi ya udah. Mau Der nggak nächste mau. wäre in Sundern, ne? Der eine Mann. Sebenarnya sih ada di Sundern, di kota, berapa kota sebelah? Zwei Städte mehr, oder? Zwei oder drei mehr? Ist eigentlich nur eine richtige Stadt, aber es sind kleine Dörfer da. Ach so. Da ist ja Mischede, Hachen Das war's. und Bisa. noch so eine andere Stadt dazwischen. Also tiga kota kecil lah pokoknya ya. Ja, Tiga desa. Vororte. Iya, 3 desa dulu, baru di kota sebelah itu baru ada seorang pria Indonesia. Aku juga belum pernah kenal. Itu pun aku tahu dari salah satu teman kursus aku. Dia bilang, dia orang Cina. Dia bilang ada salah satu orang Indonesia di Sundern, di kota Sundern itu, dan dia itu rekan kerjanya suaminya begitu. Dan dia masih single gitu. Oke, yang kedua, kalau kamu ingin tinggal di luar Indonesia, bersiaplah, kamu harus mengurus visa. Tapi puji Tuhan aku butuh cuma 2 minggu. Nur 2 Wochen. Was? Ich brauchte Visum. Ich musste warten. Aku cuma butuh 2 minggu karena banyak banget pengalaman orang yang aku kenal. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat visa. Puji Tuhan, kita sangat diberkati, waktunya cepet banget. Zek, aku lulus ujian, langsung apply buat visa. 2 minggu kemudian keluar visa, langsung berangkat ke Jerman. Hat auch alles gepasst bei uns. Iya, makanya ya Tuhan Yesus tuh baik banget. I love you God. You can all traveling in Europa now. Dan aku puji Tuhan, itu tuh sebenarnya sukanya juga sih baby. Sukanya itu ya itu dia tambahan ya, sukanya karena Jerman ini diapit oleh beberapa negara kayak Polandia. Tapi kita belum pernah ke Polandia, Austria, Swiss,
Prancis, Belgia, Belanda. Itu aku udah pernah sih ke Belanda, Prancis, Belgia, Swiss, Austria. Itu doang ya? 5. Verraschung. Iya. Italien. Italia juga. Frankreich. Frankreich, Prancis. Ya. Terus mana lagi? Pokoknya yang di Eropa itulah. Oke. Mantap. Itulah enaknya punya EAT, kayak residence permit gitulah. Jadi kalian mau kemana-mana keluar negara dari Jerman selama masih Europe, selama masih EU itu masih aman. Baby, kameranya di situ, kenapa ngeliatnya ke sini? Kan kamu harus menangis. Baby, kamu kan harus menangis. Ini kan dukanya, tahu? Ini kan dukanya menangis gitu loh. Nanti akan ada segmen sendiri di mana Stefan akan menyampaikan suka dukanya menikah dengan wanita Indonesia dan aku akan mendengarkan dia. Jadi ini aku berkeluh kesah dulu, cerita dulu. Suka dukanya aku menikah dengan dia. Oke, keempat. Orang-orang Jerman itu tidak suka bertele-tele. Sangat direct, sangat langsung, to the point, dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Jadi kalau misalkan kalian orang-orang yang sensitif seperti saya mungkin sudah berapa kali menangis di negara ini. Dulu di Indonesia itu walaupun saya yatim piatu gitu, mau ada masalah sebadai apapun, sekeras apapun di Indonesia sana, bodoh amat, cuek. Tapi semenjak di Jerman entah kenapa langsung air mata ini turun. Apalagi tahun lalu, setiap hari. Tahun lalu sih parah sih, sampai begini terus. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam begini terus. Sampai akhirnya saya tuh jujur ya di depan kalian semua, tahun lalu tuh saya 3 kali pulang ke Indonesia. Karena suami saya tidak tega melihat saya. Apa saya? Kamu ngapain? Iya, kenapa pakai mikrofon? Oke. Halo. Ini buat apa? Oke. Yang kelima, humornya orang Jerman itu garing, nggak? Humor. Tapi beda dengan dia, jujur. Kalau kalian misalkan melihat Stephanie, oh lucu banget ya, oh ternyata orang Jerman itu lucu-lucu kayak Stephanie. Enggak, beda. Orang Jerman itu beda banget sama dia. Dia ini kayak bukan orang Jerman. Dia ini beda banget. Entah kenapa saya juga bingung kenapa dia bisa seunik ini manusia ini. Tapi rata-rata orang Jerman yang saya kenal itu mereka sangat dingin, sangat kaku, dan humornya itu kalau misalnya kita bercanda juga agak garing gitu. Pokoknya humor receh Indonesia, you are the best, bro. So, indonesischer Humor nicht immer gut. Kebalik tau nggak? Kebalik. Nein, ich verstehe nicht immer, wenn du lachst. Hä? Liest du vor? Nein. Und? Makanya itu dia kenapa humor receh Indonesia itu yang terbaik, karena mereka berhasil membuat saya tertawa. Tapi kalau misalkan humor Jerman itu agak garing. Apaan sih gitu. Many time. Karena aku suka dipergokin sama dia, ketawa-ketawa cekikan sendiri gitu, misalkan lagi ngeliat Twitter gitu kan. In German it's other humor. Kenapa? But when you listen English humor, it's bad humor. Bad humor. English. Jerman. Inggris. English. Jadi humor over die and. Good. Kalau misalkan katanya humor di Inggris itu justru lebih gila lagi, lebih jahat lagi. Tapi aber du bist anders, Baby. Du bist lustig. Für mich du bist sehr lustig, du bist sehr unik und du bist ganz anders als die anderen Deutschen. Warum? Manta. Ich bin Mr. Bean oder nicht? Dia ini Mr. Bean Jerman, guys. But in Germany I'm Boris Becker. Apa tuh? Remember Boris Becker? You know Boris Becker? Jerman? Welcher Mann? Nah, tidak itu. Boris Becker is tennis player. Aso.
I see in my vlog, Aha. today I have read one time, you are the son from Boris Becker. No, Tapi si the Fanny superstar in Germany, Boris Alltså, Becker. sehr sportler. Sportler, ja. Aber ich meinte, Same face, deswegen. wirklich? Katanya mukanya sama. Kalian tolong cek Boris Becker ya? Yes. Boris Becker. Apakah mukanya sama dengan Stefan? Tolong Bapak tunjukkan muka Anda ke kamera. Saya jadi penasaran. Nanti saya cek deh. Aber ich meinte, hey, tidak ada. Ja. Tidak. Talk, ja. Tapi maksud saya itu, aber du bist anders, du bist manchmal wie ein Baby, wie ein Kind. Tuh kan, sudah memulai kan, drama. Oh, baby, gitu. Tapi itu tuh buat aku tuh lucu banget. Mama banyak Dan itu kalian akan temukan jarang sekali di antara orang-orang Jerman. Itu kayak perbandingan 1 banding 100.000 orang mungkin, orang yang manusia seperti dia jarang banget. Makanya ini manusia langka, manusia harus diawetkan ini. Oke, nomor ke-6. Kalau kamu menikah dengan WN Jerman, percayalah bahasa Jerman itu sulit. Ya, ini sudah tadi aku bilang juga di saat sukanya ya. Bahasa Jerman itu memang agak sulit, cukup sulit, atau memang terlalu sulit atau sangat sulit. Karena gramatiknya itu setiap benda itu mereka memiliki genus. Kalian bisa bayangin, setiap benda itu punya jenis kelamin, dan dari jenis kelamin ini mempengaruhi untuk pembuatan sebuah kalimat. Toh. So sah der damals aus. Iya. Die sagen immer, ich sehe aus wie Ini Boris guys, Becker. Said mal. Tunjukkan mukanya ke kamera. Boris Becker? Mukanya mirip nggak guys sama Stefan? Aku harus ngumpet supaya kelihatan. Supaya fokus. Nggak kelihatan nih. Kelihatan nggak? Kelihatan lah itu. Nah. Ich mag es so doll. Oke, udah. Okay. Guys, menurut kalian mirip nggak? Oh, Yes. Und dann sagen mal, ich sehe aus wie Boris Becker. Warte mal. Minumanku. Cila. Ja? Du bist hübsch. Super Sportler. Balik ke humor ya, balik masalah ke humor. Kalau dibilang humor Jerman garing itu, entah kenapa humor kita, selera humor kita kayak hanya kita yang mengerti. Kalau misalkan kalian bingung ini pasangan apaan sih, ketawa-ketawa sendiri, ya itu dia, humor kita hanya kita yang mengerti gitu. Banyak orang yang bilang ini cewek gila kali, gak tahu mulu ya, karena memang humor kita hanya kita yang mengerti gitu. Kalau misalkan gak ada yang ngerti, udah. Oke, lanjut ke nomor 7. Kalau misalkan kalian menikah dengan bule, jangan lupa untuk membuat perjanjian pernikahan. Ini sangat penting sekali. Ini saya ingatkan berkali-kali, penting banget kalau misalkan kalian menikah dengan bule. Please bikin perjanjian pernikahan. Ini ngapain sih bulu-bulu? Karena kalau misalkan kalian sebagai warga negara Indonesia ingin membeli aset di Indonesia, itu kalian butuh perjanjian pernikahan. Dan kita misalkan kita ada kesempatan balik ke Indonesia lagi nih tahun depan, kemungkinan amin kalau Tuhan merestui, kita pengen bikin perjanjian pernikahan supaya kita bisa beli aset dan bisa kita gunakan aset tersebut untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak orang. Karena itu mimpi saya adalah memberikan lapangan pekerjaan kepada orang banyak. Mimpi saya bukan menjadi orang yang kaya raya, foya-foya, beli Lamborghini segala macam, beli villa yang besar. Nah, tidak. Mimpi saya atau mimpi kita berdua itu hanya satu, memberikan lapangan pekerjaan kepada orang banyak. Karena saya sadari bahwa di Indonesia itu masih banyak sekali orang-orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan gitu. Oke. Selanjutnya ke-8, bentrok budaya. Ini Kultur, manchmal. Ich merke davon nichts. Wir sind in Deutschland. Und? Ku tak mengerti. Ini masalah budaya. Ini kalau misalkan di Indonesia itu ada budaya di mana
seorang anak itu wajib wajib menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih muda wajib menghormati orang yang lebih tua. Maksudnya dalam arti kata tidak ada istilah keponakan lo itu manggil lo itu dengan sebutan, atau keponakan kalian, oke, lebih formal lagi ya. Keponakan kalian itu memanggil kalian dengan sebutan nama. Dan itu terjadi karena Stefan tuh punya keponakan perempuan, umurnya udah 18 tahun, 19 tahun, 18 tahun. Dia cantik sekali, guys. Dia kayak udah punya pacar. Maaf ya untuk yang teman-teman yang sedang mencari jodoh wanita Jerman. Dia ini selalu manggil kita dengan sebutan nama, dan itu awal-awal aku agak risih, tapi sekarang udah bodo amat lah ya. Awal-awal agak risih, kenapa? Karena ini kan keponakannya Stefan, kok manggil gue dengan sebutan nama gitu. Dan manggil Stefan juga dengan sebutan nama, jadi kayak agak aneh. Oke. Terus ada lagi anak temennya Stefan. Das ist wegen Kultur, ja. Du kannst später sagen, was du sagen möchtest. Das ist wegen Kultur. Jadi ada salah satu keponakan anak dari sahabatnya Stefan. Dia masih kecil banget. Pertama kali aku ngeliat dia itu sekitar umur 5 tahun atau 6 tahun. Dan dia panggil aku dengan sebutan nama yang notabene kita perbedaan umurnya itu udah lumayan gitu kan. Dan dia manggil Stefan juga dengan sebutan nama. Ich meinte, warum zum Beispiel bei Lulu ada die Kinder, allgemein Kinder, sie nennen dich mit Namen, nicht mit Onkel Stefan. Weil ich der Onkel bin. Aber in Indonesien so ist das. Das ist wie heißt das? Respekt, das ist mit Respekt. In Deutschland gehört sich das nicht, nein. Ya, kalau di Jerman itu enggak. Itu bukan Kultur. Nur wenn ich der Onkel bin, dann ja, sonst nicht. Aber darin nennen dich auch Stefan. Darin? Iya. Kann sein, dass ich mal gesagt habe, sag nicht Onkel zu mir. Oke. Für was Respekt? Was Respekt? Was hat man von Respekt? Itu namanya menghormati, Bapak. Menghormati dalam arti kata bukan takut ya, tapi dalam arti kata dia itu kan lebih kecil, umurnya lebih muda, tidak sopan, tidak baik kalau misalkan langsung manggil nama karena jauh umurnya, bedanya begitu. Oke, selanjutnya ke-9. Kalau misalkan kalian pernah mendengar bahwa orang Jerman itu suka minum bir, yes, orang Jerman suka minum bir, kecuali manusia yang satu ini. Tapi mungkin pasti banyak sih orang-orang Jerman di sana yang tidak suka minum bir, tapi salah satunya adalah suami saya tercinta ini. Tidak bir. Dia tidak suka bir, tidak suka ngerokok. Gitu. Dan ada salah satu cerita lucu pada saat pernikahan kita, itu kita beli bir sampai puluhan liter bei unserer Hochzeit. Wir haben viel bir gekauft ya. Dan laki-lakinya itu hangover. Ja. Dan seperti bei Steven, Dennis, und du musstest fahren. Dan dia nganterin tamu undangan pulang ke rumah, guys, karena hanya dia satu-satunya yang tidak minum bir. Kalian bisa bayangin, mana ada di Indonesia pengantin nganterin tamu undangan pernikahan balik ke rumahnya? Tidak ada. Nih. Tidak, dia tidak merokok, tidak minum bir, dan puji Tuhan, haleluya. I love you, baby. Only play game. Ya, tapi kalau dia cinta game banget sih. Tapi kalau misalkan game, saya tidak pernah mau mempermasalahkan bahwa dia sebagai gamers banget ya. Karena game itu membuat otak kita berkutik gitu kan, bergerak gitu, berpikir. Dan dia juga pernah memenangkan 3 kali dari gamenya dia itu hadiah, dan I'm so proud of him. Wanna play game, ja? Ja, du hast gewonnen, deswegen. I'm so proud of you, baby. Dia mengalahkan 3 times. Mengalahkan banyak sekali gamers. But what's the best? I want the throne. Karena dia lagi ngincer drone, guys.
tapi yang datang cuman apa namanya, earphone ya, buat game 2 kali itu sama rute biasa, rute WLAN. VLAN buat wifi. Wi-Fi, yes. Für Indonesien. Iya, nanti kita bawa ke Indonesia. Oke, dan selanjutnya nomor 10. Ini masih ada keterkaitan dengan nomor 9 tentang pernikahan ya. Pernikahan Indonesia dengan pernikahan di Jerman itu agak berbeda, bahkan menurut saya sangat berbeda. Kalau di Indonesia sudah terbiasa pesta pernikahan yang lumayan besar, dengan tamu undangan yang tidak mungkin di bawah 100, dan kalau misalkan kalian tidak mengundang satu orang, itu sahabat kalian atau teman kalian pasti mereka bilang, ih lu jahat banget sih, lu gak undang gue gitu. Kalau di Jerman enggak. Undangan tuh biasanya paling beberapa keluarga terdekat, beberapa sahabat terdekat, dan itu paling maksimal ya 10, itu udah oke lah, udah lumayan. Kalau udah lebih dari 20 itu udah termasuk mewah. Dan pesta pernikahan kita kemarin itu sampai 60 orang. Dia itu menelan biaya cukup banyak sih, sekitar 5.000 euro. Tapi itu termasuk murah karena kita benar press banget semua harga-harganya. Dari aulanya, kita nyewa aula yang biasa aja karena saya juga tidak suka yang ribet-ribet. Terus masalah makanan kita juga buffet dari restoran Cina. Terus masalah dekorasi pernikahan aja itu kita sampai yang dekorasi sendiri, beli sendiri. Jadi kita tidak pakai jasa segala macam. Selama masih mampu, selama masih punya tangan, selama masih punya waktu, why not kita ngerjain sendiri. Jadi lebih ada pengalaman hidupnya, nanti bisa ceritakan ke anak cucu gitu kan. Oke, selanjutnya nomor 11. Ini apa sayang? Über Hochzeit. So in Indonesian und in Deutschland sind ganz anders. In Indonesian große Party mit viele Leute. Du hast schon gesehen bei Batak Party. Und in Deutschland vielleicht nur 10 ist schon okay, 20 ist schon viele. Und bei uns Hey, wir hatten fast 60 gehabt. Große Hochzeit haben wir gemacht. Kita itu katanya tadi kita apa namanya, waktu itu kita bikin party yang cukup besar, pernikahan. Dan kita juga waktu itu, Tuhan Yesus yang baik banget ya. Kita itu tadinya nyewa mobil, saking aku nggak mau mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Kita tuh nyewa mobil yang paling murah, mobil yang biasanya itu bukan mobil pernikahan, mobil kecil. For the Hochzeit haben wir apa namanya? Iya, auto. Tapi apa yang terjadi guys? Apa yang terjadi pada saat kita datang ke jasa penyewaan mobil itu, dia bilang mobil yang mau kita sewa itu ternyata nggak ada, udah kosong gitu, dan adanya mobil yang agak lebih sedang lagi tapi warnanya hitam. Terus Stefan bilang, tapi kan kita mau pakai buat pernikahan, makanya kita nyewanya mau yang putih gitu. Dan ternyata kita dikasih mobil di upgrade, itu mobil mewah. Wow, itu keren banget mobilnya. Oh, Kannst aber in Indonesien nicht fahren. ja. Tapi oh my god, das war unglaublich ya. Sehr cooles Auto. Itu kita dapat mobil mewah guys, dengan harga yang sama dengan pada saat kita mau menyewa mobil yang kecil, mobil mini. Yang itu nggak sampai 100 euro, kalian bisa bayangin. Oke. Selanjutnya nomor ke-11 itu tentang harga-harga. Saya sudah bilang juga tadi sebelumnya tentang makanan. Kalau di Jerman itu makanan-makanan, kalau misalkan spesial kalian mau masak-masakan Indonesia, masak-masakan Asia khususnya, bersiaplah dengan harga-harga yang cukup mahal. Ya, apalagi saya itu suka sekali kalau misalkan mau berbelanja, itu suka selalu dikonversikan, itu adalah kesalahan saya. Selalu mengkonversikan harga dari misalkan dari euro ini ke rupiah, ini harganya mahal banget, kalau Indonesia kan nggak segini, sayang uangnya segala macam gitulah, namanya juga ibu rumah tangga. Oke, yang ke-12, kalau misalkan kalian terbiasa di Indonesia hidup dengan jasa seorang ART, di Jerman
lebih baik tidak karena harganya mahal. Hitungannya per jam. Selama kalian tidak punya kegiatan, selama kalian tidak sibuk, selama kalian masih punya waktu, selama kalian masih punya tangan, selama kalian masih bisa bekerja sama dengan pasangan, bersihkanlah rumah Anda sendiri. Oke? Begitu. Ich habe gesagt, wenn jemand in Indonesien immer mit Putzenfrau, wie heißt das denn? Brauchhilfe von Putzenfrau, Putzfrau, ja. so lazy, in Deutschland ist es teuer dafür. Ja. Itu mahal. Dan sollte man besser selber putzen. Ja, außer wenn du genug Geld hast. Ja, ich habe auch gesagt, wenn du genug Geld hast, wenn du keine Zeit mehr hast. Kalau selama punya kalian kaya raya di Jerman, ya tidak apa-apa pakai jasa asisten rumah tangga. Tapi kalau kita, aku lebih memilih untuk lebih baik uangnya dipakai beli beras, untuk beli ikan atau beli apapun kebutuhan rumah tangga yang jauh lebih penting dibandingkan untuk membayar asisten rumah tangga yang harganya mahal banget. Oke, apa saya? Das war jetzt alles negativ für Deutschland? Nicht Deutschland. Negativ wenn ich heirate mit Bule. Ach so. Und immer Doktor. Spritze auch negativ, ya? Oke, kalau itu tergantung juga sih. Itu sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya juga. Jadi kalau masuk Stefan itu, aku dulu di Indonesia itu jarang banget sakit, jarang banget ke dokter, apalagi sampai masuk rumah sakit. Dan di Jerman ini, aku harus punya info, vaksin, dan itu ada tertera di bukunya, dan itu penting banget, harus dibawa kemana-mana. Terus kartu cek darah juga harus punya, jadi akan sering disuntik, akan sering cek darah segala macem. Apalagi kita program bayi tabung, yang dimana proses bayi tabung ini aku memerlukan bukan paspor sih, buku vaksin itu yang membuktikan bahwa aku sudah mempunyai semua vaksin. Jadi kayak sekarang tuh menuju program bayi tabung nih, finalnya ini kayak 1 bulan sekali tuh aku udah kena vaksin, udah terbiasa banget dengan suntikan, ambil darah segala macam, kayak udah pasrah. Yang awalnya tuh takut sampai nangis, mau Mittlerweile nicht mehr. sekarang udah ambil ya, karena kayak udah terserah, ambil sebanyak apapun darah gue, terserah lu mau ngambil, bodo amat. Und gehst du in Indonesien auch Doktor jetzt? In Indonesien auch Doktor gehen? Kalau ya, nanti kita bikin BPJS dulu sayang. Semoga masih ada BPJS ya nanti ya. Oke, itu aja, sekian suka dukanya menikah dengan bule. Nanti di next videonya Stefan akan mengungkapkan semua suka duka menikah dengan seorang wanita Indonesia alias aku ini, manusia yang menyebalkan ini. Oke, semuanya, sampai jumpa next video saja nih ya. Drama. Ini terjadi setiap hari guys, tenang aja. Bye semuanya. Bye, see you later, Alligator.